Sebenarnya saya dengan Fatmawati itu sepupu, sepupu kandung. Maksudnya bapak saya dengan bapak Ted saudara kandung. Bapak Fatmawati anak nomor 2, bapak saya nomor 9 dari 11 bersaudara. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Wah, ketemu lagi nih sama Putri Rahayu hari ini di ruang tontonnya para keluarga yang sedang nonton di hari ini. Nah sekarang teman-teman ya, saya ada di lokasi rumah Ibu Fatmawati Soekarno. Ya. Jadi hari ini kita akan berbincang dengan seseorang yang penuh inspirasi, yang penuh motivasi mengenai penjaga cagar budaya di Kota Bengkulu. Yuk kita masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak, sehat? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Cerah ya, sama kayak matahari hari ini. Nah teman-teman semuanya, hari ini saya sudah ketemu sama yang mau saya tampilin sama pemirsa semuanya di hari ini. Ya, kita kenalan dulu beliau ini siapa dan kenapa dengan hubungannya dengan rumah Ibu Fatmawati. Ya nggak Pak? Kalau boleh tahu sekarang saya mau tanya dulu Bapak, nama Bapak siapa Pak? Nama saya Marwan Amanadi. Nah, Pak Marwan Amanadi. Ya, mungkin teman-teman di rumah bertanya-tanya siapa sih Pak Marwan. Sebelum kita cerita-cerita, kayaknya kita biar duduk santai dulu kali ya Pak ya. Boleh Pak ya ke dalam? Duduk sekat ya. Silakan. Oh, boleh duduk. Oke, sekarang kita udah ada di dalam ruang, ibarat kata ini ruang tamu lah ya Pak ya, dari rumah Ibu Fatmawati. Nah, mungkin teman-teman pemirsa masih bertanya-tanya siapa sih sebenarnya sosok Pak Marwan ini. Pak Marwan ini adalah seorang penjaga salah satu cagar budaya lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah Pak Marwan ini kita bakal bertanya-tanya atau ngobrol-ngobrol bareng soal keseharian dan bagaimana bisa menjaga sebuah ya tempat sejarah lah bisa kata ya, begitu ya Pak ya. Oke, saya mau tanya sama Pak Marwan. Pak Marwan, untuk menjaga ini atau menjaga rumah Ibu Fatmawati itu udah dari kapan Pak? Saya di rumah ini udah 15 tahun. Sudah 15 tahun. Ya. Selama 15 tahun itu Bapak menjaga rumah Ibu Fatmawati ini, kenapa? Kenapa akhirnya Bapak, oh saya 15 tahun mau menjaga rumah ini? Sebenarnya saya dengan Fatmawati itu sepupu, sepupu kandung. Maksudnya bapak saya dengan bapak Ted saudara kandung. Bapak Fatmawati anak nomor 2, bapak saya nomor 9 dari 11 bersaudara. Oh, karena keluarga, akhirnya Bapak Marwan pun memilih, oke, saya akan menjaga ini rumah ini. Selama menjaga rumah ini selama 15 tahun, suka duka yang Bapak rasakan lah dalam menjaga rumah ini bagaimana? Kalau saya merasakan banyak sukanya, soalnya saya merasa ini rumah peninggalan beliau itu bentuk rumah yang bersejarah sekali bagi kita di Indonesia ini. Jadi saya merasa terpanggil untuk tetap memelihara rumah ini dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oke. Nah, selama 15 tahun saya mau tanya Bapak punya keluarga selain di sini ya? Untuk maksudnya tinggal tidak di sini berarti? Tinggal tidak di sini. Untuk keluarga bagaimana? Maksudnya dari keluarga-keluarga yang lain ketika Bapak memilih untuk oh ya saya aja nih yang jaga rumah ini. Nah, kebetulan 5 tahun itu saya pas pensiun dari PT Pos Indonesia, saya berniat untuk memelihara rumah ini. Untuk kebetulan juga sebelum saya itu kakak sepupu saya yang memelihara rumah ini. Karena dia meninggal, saya sebagai penggantinya. Oh begitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya untuk menjaga cagar budaya ini sendiri sudah turun temurun dari keluarga, ya dari keluarga, dari adik, kakak dan lain-lain. Ibu Fatmawati ini sosok yang mungkin orang Indonesia kenal sebagai penjahit bendera merah putih ya Pak ya. Dan beliau adalah sosok yang sangat cantik, bahkan saya juga pernah tahu mengenai sosok ini
punya banyak sekali kisah tentang beliau. Untuk menjaga rumah ini akhirnya selama 15 tahun, apa ada perubahan yang besar terjadi untuk rumah ini? Kalau yang menyolok nggak ada. Kalau bentuk aslinya memang kayak gini, cuma yang mau dirubah renovasi itu ya bagian-bagian rangka atap. Dulunya kait tangganya itu kayu, sekarang jadi batu, tembok, dan plafonnya dulu dari bisek, jadi apa, plywood gitu. Jadi itu yang perubahannya. Ya. 15 tahun Bapak jadi penjaga ini kan otomatis, ini jaganya dari jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau bukannya Jam 8 pagi, setengah 5 sore. Selama Bapak menjaga, kan tadi banyak sukanya nih kata Pak Marwan ya, banyak sukanya. Bagaimana euforia orang-orang Bengkulu untuk datang? Kalau Bengkulu dari Bengkulu kota itu memang agak kurang. Terus terang aja saya bilang agak kurang. Tapi kalau yang banyak datang itu tamu-tamu dari luar daerah. Itu yang paling banyak sekali. Biasanya seberapa ramenya tuh pas kapan Pak? Ramenya itu pada libur panjang. Libur panjang itu rame. Untuk bangunan ini sendiri, berdirinya di sini tuh udah berapa lama sih Pak sebenarnya? Kalau bangunan aslinya itu tahun 1915. 1915. Jadi pada tahun 90-an itu rumah ini direnovasi itu tadi jadi museum ini. Terus kemudian kenapa akhirnya rumah ini mulai banyak yang direnovasi itu karena memang termakan oleh umur atau seperti apa? Cuma karena umur saja. Masih ada ya beberapa ya. Foto yang dipajang juga foto-foto dari Ibu Fatmawati dan juga Bapak Soekarno gitu ya. Kalau ingat kayak gini nih Pak, saya ingatnya sama pelajaran sejarah. Zaman SMA nih belajar sejarah. Jadi karena memang pada saat Soekarno diasingkan ke Bengkulu, beliau akhirnya jatuh cinta nih ya sama Ibu Fatmawati yang memang terkenal sangat cantik, pinter ya, dan beliau ini adalah orang yang sangat kreatif di zamannya pada masa itu, dan beliau juga punya andil yang besar pada saat masa Indonesia masih dalam masa penjajahan. Waktu itu Bengkulu dalam masa penjajahan Inggris atau Belanda Pak? Inggris saya Belanda. Iya, Inggris sebentar, kemudian ke Belanda. Iya, punya situ punya Belanda. Oh, berarti ini adalah rumah kecilnya Iya, beliau. betul. Kisahnya beliau tuh adanya di sini. Kemudian apalagi nih Pak yang bisa diceritakan dari sebuah rumah Fatmawati yang tidak diketahui oleh orang Bengkulu? Ya macam-macam ya. Kalau punya apa istilahnya itu, yang ada itu mesin jahit aslinya dalam satu. Mungkin panjang tempat tidurnya yang paling asli itu gitu, lemari pakaian. Gitu. Oh, kayak aktivitas sehari. Dan nanti kayaknya boleh kita lihat ya, karena teman-teman pemirsa, jadi kalau misalnya masuk ke dalam itu teman-teman bakal disambut sih sebenarnya sudah renovasi mesin jahitnya ya Pak ya. Sejahitnya udah renovasi semuanya, dan ternyata masih ada nih beberapa peninggalan-peninggalan aslinya. Nanti kita akan lihat, kita ikut ya, terus ya, jangan kemana-mana.